Halo semua, ketemu lagi bersama saya Olus di channel Olus Wangi. Nah, kali ini kita rencana mau mengunjungi Eri, mahasiswa visiting scholars dari Indonesia yang kebetulan datang ke sini untuk program singkat. Kita ikuti keseruannya. Eri, Halo Kak, apa apa kabar? kabar? Gimana kamu keadaannya? Eh, Sehat? Sehat, Sehat? Alhamdulillah. Kita hari ini ceritanya mau kunjungi dirimu. Yap. Terus kalau bisa dirimu bisa cita-cita sedikit tentang program. Mhm. Terus kira-kira gedungmu nih kayak gimana sih? Jadi biar teman-teman di Indonesia Hmm. dan juga teman-teman lain yang sedang menempuh pendidikan tuh bisa tahu. Siapa tahu nanti mereka bisa apply program yang sama, terus bisa ngikut jejakmu deh. Oke? Oke. Yuk. Oke, Eri. Jadi ada apa aja yang di sini kalau boleh tahu? Nah, di sana ada beberapa ruangan juga, ruangan profesor. Di sebelah sana ada auditorium dan di sana lebih kayak office admission and so on. Kayaknya kalau ruangan auditorium ini gue pernah kesini waktu penerimaan dulu. Mhm. Gue di sini tuh penerimaan pertama banget. Gue nyampe jam 4 subuh di State College, lalu gue istirahat sebentar. Nah, penerimanya ke sini tuh, jam 8 Oh, pagi gue ke sini, terus udah pada siap-siapin sesuatu di sini. yap. Terus gue masuk ke dalam dan ini tuh menurun ke bawah gitu ya. Iya, iya, iya. Keren Benar. banget sih Heeh. emang auditorium ini sih. Cek dulu apa bisa masuk atau kekunci karena ini hari Jumat dan sekarang tuh lagi musim summer Summer ya. break ya. Oke, thank you. Nah, oke, ternyata kebuka. Buka ya. Jadi auditoriumnya tuh kayak gini ya. Yes, Jadi auditorium ya bagus sih kayak sebenarnya. desainnya sih kayak ini ya, kayak eh, auditorium di kampus-kampus US pada umumnya. Di sebelah sana masih ada lagi, ya, Ini kayak ruang apa biasanya? kayak ruangan profesor gitu. Ada lab-lab juga. Oh gitu. Nah, ini ada beberapa lab, share lab. Jadi ruangannya tuh kayak Ah, tengahnya tuh kayak emang. Jadi kita nggak bisa berinteraksi di tengah gitu ya kayaknya ya. benar, iya, Jadi kayak benar-benar langsung ke mm-mm, ruangan-ruangan profesor lab-lab kayak sih gitu. yang banyak di sini dan ya modelannya kayak apa sih namanya labirin ya. Labirin. Oh iya, iya iya benar. Koridornya ada di Ini tengah. kayak profesor Family and Child Health Project. BTW dirimu betah nggak kalau seandainya sendiri? Soalnya kayaknya ambience-nya kayak sepi banget di sini. Kalau aku sih prefer kalau kerja tuh lebih prefer sendiri Oh karena gitu. ya biar lebih fokus aja dan nggak diserak sama Sama gerak-gerik orang gerak-gerik lain orang lain misalnya ya. kalau di nah, beruntungnya di lab itu aku sendiri karena emang labnya baru dan Mm-mm. profesorku baru pindah di sini. Oh kesini. Kira-kira ada apa lagi sih sekarang di sini? Nah, ini kita kan dari basement, kita sekarang ada di ground floor. Ada lab, ada beberapa ruangan kelas juga. Mostly ruangan kelasnya tuh ada di lantai satu. Kita coba lihat aja kali ya. Oke. Jadi ini lantai satu tuh ini sebenarnya. Lantai satu. Oh, ini apa ruang apa? Ini classroom, Classroom ya. ya. Kita bisa lihat nggak sih sebentar? Kayak Oh, gimana sih modelnya? Oh, jadi classroom tuh modelnya kayak gini modelnya ya. kayak gini. Hmm, bagus ya kelasnya ya. Jadi emang untuk kapasitas berapa orang sih kalau kayak gini? Oh, 30-an, Tiga ya, puluhan ya. 30-an. Dan uniknya, Hmm. di sini tuh eh, kita masih bisa menemukan kapur tulis. Kapur tulis ya. Karena yang dipakainya itu Masih buat ya masih papan buat kapur tulis kapur tulis. gitu. Kayak agak trauma lihat penghapus. Iya, Suka lihat bener. ada yang bisa melayang-layang kalau di Hmm, Indo ya. yap, bener. Oke, mantep sih. Ini bisa akses langsung kan biasanya dari akun Mhm, kita ya. yap, Jadi baik mahasiswa ataupun profesor kalau mau presentasi, kita biasanya bisa akses akun eh, kita. Jadi semua file-file tuh bisa langsung dibuka tanpa yap, harus colok-colok flash disk. bener. Nggak dimatiin ya, Eri? Gak usah dimatiin karena ini sensor gerak. Jadi lampunya bakal mati sendiri kalau Wah, misalnya di dalam ruangan gak ada orang gitu. gue katro banget tuh. Sebenarnya menarik sih. Mhm, Banyak banget hal yang kita bisa lihat. Cuma aku masih penasaran nih.
Ya. Kalau kayak dirimu tuh masuk nggak ke kelas-kelas profesor gitu? Nah, Suka penasaran nggak? Gimana oke. sih ini? Nah, karena kebetulan aku di sini programnya cuma menulis dan melanjutkan riset yang Hmm, sudah berjalan di Indonesia, aku nggak wajib untuk ngambil kelas, kelas. take Oh, course gitu. enak ya penelitiannya di sini. Iya, Suasananya enak gitu ya. iya. Lantai satu gitu aja kali ya paling. Ini apa sih ini teh? Oh ya ini ya Ini profile para student, graduate student, master graduate and student. PhD. Oh ini gue kenal nih. Temen gue dulu di kelas. Oh, cool. Ini terus oh Hidria Rao. Ini gue kenal nih waktu gue ajuin grant dia ketuanya. Ini juga teman gue kenal. Sekarang kita ke Kita mana ke lagi nih? lantai 2. Apa sih biasanya adanya? Ini kalau di lantai 2 ya? Nah, ini yang tadi Kak Oles tanyain, apakah ada working space ya? Oh Ini, ya kira-kira kayak gini ya? yep. Jadi view-nya tuh langsung ke field. Keluar gitu ya? Yep. Terus kalau summer tuh biasanya orang-orang pada main nih di sini. Ya, Kita bisa spring nonton sih, nih. mostly kalau summer Oh iya, pada ini, pada sepi ya. pada sepi. Kalau Spring spring biasanya. pada berjemur dan yang keren tuh pas winter. Jadi semua surface area tuh ketutup sama salju Ketutup. Wih, keren banget. gitu. Duduk ke sini Uh, sambil ngerjain depan laptop kayaknya keren banget ya. bener. Kita sekarang di lantai 2. um, mostly di sini tuh uh, kayak home base-nya Department of Biobehavioral Health. Maksudnya home base berarti eh, Karena fakulti aja atau mahasiswa maksudnya? fakulti dan profesor. Gue Ini tahu. conference room. Conference Sayangnya room. terkunci karena ini summer, Summer tuh, jadi jadi nggak ada aktivitas. nggak ada aktivitas. Ini biasanya dipakai buat ya conference, buat kelas juga. Kadang-kadang dari departemen tetangga juga sering kelas di sini. Kelas di sini ya. Ini Ah, desainnya sama kayak di lantai-lantai atas dan bawah, lantai bawah. koridor gitu. Hmm. Cuma Ruangannya depan-depan. gue cuma kita sebenarnya ini simple sih, tapi nggak tahu subjektif banget. Gue ngerasa unik aja tuh ngelihat ini Keren. gitu. Nggak dilapis semua sama semen, tapi dilepas kayak gini, tapi dikasih lampu ambience. Bukan Jadi karena kekurangan bahan bangunan, tapi karena emang desainnya gitu. desainnya kayak gini. Dan Bagus. mostly bangunan-bangunan di Amerika ya Kak, Kayak gini, gitu kayak ya. gini. Ini kita Ruangan. ada di depan lab tuh, Oh gitu. 211. Wah, lihat dulu 211. nih. Nama ruangannya itu Lean Research karena itu Lean itu diambil dari nama belakang supervisor Audrey Lean. Oh, really. Makanya nama labnya dinamain Lean Research. Gitu. Jadi nanti kalau dirimu suatu saat bikin lab, jadinya Wijaya Lab ya. Amin, insya Allah. Atau enggak, kalau enggak kayak gua Wangi Lab ya. Wangi Lab. Wangi Lab keren. Orang itu udah konsentrasi ganggu, bahaya. Oh, ini bagus sih kursinya. Bagus, bagus. Mau masuk nggak? Coba. Oh, bisa nggak sih? Kunci ya? Yap. Wah, nggak bisa. Bagus ini. Biobehavioral Health Undergraduate Advising. Ini lantaimu ya kira-kira ya? Yes, lantai 2. Lantai 2. Nah, kalau di sini biasanya di term kemarin itu orang-orang pada banyak nggak sih di sini? Rame. Lumayan rame. Ruangan-ruangan ini juga rame? Iya. Ada faculty member belum pada libur. Masih beraktivitas research segala macam. Wah ini ya. Jadi nggak cuma digunain buat nge-share informasi ringan-ringan, tapi juga digunain buat diseminasi hasil penelitian. Jadi semua paper-paper yang terpublikasi, yang diproduksi dari lab-lab yang ada di sini tuh dipasang di sini. Luar Gitu. biasa. Jadi vibes-nya tuh kayak akademik banget. Akademik banget. Kita naik ke lantai 3. 3, oke, ayo. Biar teman-teman tahu. Gue sama Eri tetanggaan sebenarnya gedungnya. Ya, gedungnya sebelahan ya, Kak. Sebelahan banget di sebelah. Jadi nursing di paling depan. Beda gedung sih, tapi polanya sama kayak gini gitu. Kira-kira sama. Dalamnya memang agak sedikit berbeda. Pendekatannya agak berbeda. Nursing dan BBH. Tapi memang kita dekat banget nih. Kadang kalau gue males di sana, Ri, lu lagi ngapain? Jadi gue langsung ke sini gitu. Yes. Jadi buat bisa ngelihat pemandangan kan di sini kan, bisa duduk nyantai terus lihat ke bawah. Hebatnya nih gedung ini nih, enak ya. Ini apa sih Ri kira-kira? Di sini mostly
ya sama kayak lantai-lantai lain, tapi kajiannya lebih ke prevention research center. Gitu ya. Prevention research, yes. Ini enak banget nih duduk-duduk di sini ya. Kalau di sini ada Koridor tengah ya. Iya, ada koridor tengah. Kita lihat kali ya. Wah, ini lampunya. Iya, jadi lampunya tuh sensor motion. Kayaknya ini ruang direktur deh. Keren gini ya. Ibu Stefani, direktur. Yes. Kayaknya kita di lantai ini sampai sini aja kali ya di tengahnya, soalnya ruang direktur takutnya wah ini lagi ngapain nih kamera gitu sih. Tapi ya sudahlah, mostly selama kita tidak melangkai privasi orang sih aman-aman aja sih. Toh ini kan untuk educational purpose toh, bukan untuk mau jual atau mau apa. Supaya kita sharing ke teman-teman di Indonesia bisa lihat, terus siapa tahu berminat dan punya kesempatan untuk bisa apply ke sini gitu. Kita sangat welcome sih. Mahasiswa Indonesia ini juga ada. Kita senang kalau seandainya ada teman-teman dari Indonesia bisa datang ke sini, terus bisa ikut program, baik long term ataupun short term. Nah, lantai terakhir ya? Ya, lantai 4 itu lantai terakhir, dan ruangan profesorku ada di atas, lantai 4. Sebenarnya ada di atas Ada gitu? di atas. Oh, lab-nya mah di lantai yang di tadi? lantai 2. Ya. Oh, tapi di atas ya? Coba kita ke atas ya? Ayo. Kayaknya keren nih. Nah, aku seringnya di sini ya? Wah, gila banget sumpah. Karena di lab bawah di lantai 4 itu nggak ada jendela, dan aku sendiri, makanya aku sering ke sini, ke lantai 4, lebih sering ke sini buat kerja. Buat kerja ya? Keren banget sumpah. Apalagi pas winter dan spring kemarin kan. Itu kayak salju, semuanya ketutup salju, dan pas spring tuh orang tuh pada berjemur di sini semua di depan sini. Jadi kita liatin orang-orang berjemur. Kita ngerjain di sini, orang-orang berjemur di bawah gitu. Kayaknya vibes-nya indah banget ya. Yes. Maksudnya bisa di sini terus ngelihat ke bawah ini. Bisa di sini ngelihat ke bawah, lihat orang-orang. Coba kita ngintip sebentar di bawah kayak gimana. Nah, ini tuh Center of Health Aging ya? Yes. Wah, kalau di bawah tadi prevention. Kalau di sini health aging dan methodology. Profesorku ada di sektor metodologi. Metodologi ya? Gitu. Wah, keren banget. Gue bisa nanya nggak, Ri? Metodologi itu maksudnya metodologi penelitian atau methods in health science atau apa kira-kira? Methods in health science research. Oh, gitu ya kira-kira. Udah, coba kita lihat ke sana kira-kira kayak gimana sih modelnya? Di 416, I guess. Aku lupa lagi 416 ya, ruangan profesorku. Ini. Wah, ini recent publication tuh kayak gini nih, guys. Yes. Mirip kayak di bawah, cuma maksudnya keren aja gitu. Di samping ruang profesor ditempel kayak gini lagi. Ini tuh kayak tiap lab tuh ada mading ya buat diseminasi. Oh ya, lab membernya di sini ya, ditulis kayak gini ya. RHD, Rural Health Disparities Lab. Oh, ini teman gua nih, satu kelas sama gua nih. Pingley. Nah, tau nggak ruangan profesorku ada di mana? Di mana? Belakang kita, samping kita. Oh, ini ya, ruang profesor dulu ya. Wah, asisten profesor ini. Mantap. Ini ruang apa ya? Ini lab lumayan gede sih, labnya kayak ruangan director tadi. Kita coba keliling di luar sebentar, ngelihat pemandangan di luar kayak gimana kali ya. Dilihat dari luar tuh gimana gedung lu gitu. Kayak turunnya. Oh, 2 lantai gitu. Yuk. Ayo. Kita coba main keluar kali ini ya. Yap. Nah, kalau penasaran nursing ini nih. Biobehavioral health. Ini BBH-nya Eri. Terus ini Human Health Development. Ada satu orang Indonesia juga. Oh PhD. Gitu. PhD Nanda juga. Kan? Nanda. Oke, di sini terus di sini nursing nih. Yap, nursing. Nanti ya liputan nursing nanti. Bertetangga gitu. Ada saya di Biobehavioral, ada Nanda di HHD, Health and Human Development, dan ada Kak Olus di nursing. Nah, gitu ya. Yap. Sekarang kita coba jalan sebentar nih.
luar ya. Dari luar ya. Tapi kan Ini dari dalam. buildingnya ini nih. Yes. Nah, kita mau lihat dulu nih dari luar gimana. Sebenarnya ini hari agak Agak gloomy berbeda. sih ya. Jadi, Dan itu summer dan udah masuk in the middle of June. Tapi harusnya kan kalau dari biasanya ya pertengahan tahun udah panas banget. Udah Ini panas. malah cold summer. Cold summer. Ini kita ikut pintu belakang kali ya? Yap, pintu belakang. Tahu nggak Kak? Pertama kali aku nyampe di sini fotonya tuh di sini. Oh gitu. Yes. Biobehavioral health. Ri, kita boleh minta waktu sebentar nggak? Apa? Kita ngobrol tentang program lu, terus tentang hal lain terkait program lu, supaya siapa tahu nanti ada yang benar-benar mau ngikut kan. Boleh ya? Feel free. Oke. Di officeku atau di mana? Di lantai 2 aja kali ya? Yuk. Oke. Kita coba satu fitur dari gedung ini. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang spesial sih kalau di US, tapi kalau misalnya di Indonesia kan jarang ya. Di sini sangat disability friendly. Jadi kayak pintu gate masuknya tuh tinggal mencet doang langsung kebuka. Wih. Jadi sangat friendly buat disabilitas gitu. Kalau misalnya ada yang pakai kursi roda atau pakai tongkat, itu kebuka otomatis. Jadi nggak perlu dibukain. Sebenarnya gue juga kadang make kalau malas megang ini sih, gagang pintu. Kalau gedung-gedung di US mah udah biasa ya. Udah biasa sih. Begituan. Jadi orang disabilitas pun tidak merasa bahwa mereka tuh ini ya, terpinggirkan lah. Fasilitas itu mendukung mereka supaya mereka tuh kayak orang biasa aja kalau mau ke kampus, mau akses fasilitas kampus tuh jadi sama gitu ya, nggak sulit kan? Dan karena kita jarang lihat ini di Indonesia, makanya kayak ngerasa spesial aja gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ada kesempatan untuk ngobrol sama Eri Wijaya. Sibuk sih dia, tapi dia nyediain waktu buat kita supaya kita bisa bincang bareng. Nah, mudah-mudahan dari obrolan ini bisa sedikit memberi gambaran dan juga wawasan buat teman-teman supaya nanti bisa meng-apply program yang sama. Eri, kira-kira bisa cerita sedikit nggak programnya nih apa sih sebenarnya? Jadi gini, kayak gua, kita nyantai aja ya stylenya. Jadi kayak gua tuh apply ke sini karena memang ada program PhD gitu. Itu nanti kita cerita di sesi yang lain. Cuma yang lebih familiar buat teman-teman kita di Indonesia itu kan sebenarnya program PhD gitu. Jadi kita apply S3 lalu ke sini. Nah, dirimu ini kan unik ya. Dirimu udah S3 di Unhas, terus statusnya sekarang PhD kandidat, berarti tinggal lanjutkan penelitian dan defense, tapi tiba-tiba ke sini. Nah, kira-kira itu program apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, oke. Ini sebenarnya agak bingung ya. Aku harus mulai ngejelasinnya dari mana. Karena ya benar aku udah PhD kandidat di Unhas dan program yang aku ikuti itu agak unik juga. Dan di dalam program itu ada program lagi dan ini yang aku lakuin sekarang. Gitu. Jadi aku mungkin jelasinnya dari apa programku di Unhas dulu sebelum jelasin apa program yang di sini. Di sini. Oke. Programku di Unhas itu namanya PMDSU, Pendidikan Magister Doktor untuk Sarjana Unggul. Jadi programnya itu di-provide oleh Dikti, diinisiasi oleh Dikti sejak tahun 2013 dan di aku sendiri sudah angkatan kelima itu masuknya tahun 2019. Angkatan kelima? Angkatan kelima. Yang sebelumnya di mana yang dirimu tahu yang program ini? Kalau di Unhas sendiri sudah 3 angkatan. Oh, 3 angkatan. Aku angkatan ketiga. Dan tidak semua universitas itu memprovide program itu, menjadi penyelenggara program itu karena emang benar-benar perguruan tingginya tuh diseleksi lagi oleh Dikti apakah benar-benar layak untuk menyelenggarakan program itu karena memang salah satu program yang bisa dibilang cukup prestisius di Indonesia gitu. Ri, kita tuh penasaran tadi dirimu bilang apa PMDSU ya? PMDSU. Itu apa sih kira-kira kita kan pengen tahu gitu. Nah, seperti namanya PMDSU
pendidikan magister doktor untuk sarjana unggul. Jadi itu sebuah program fast track untuk menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana S2 dan S3 dalam kurun waktu hanya 4 tahun. Kan normalnya kalau master di Indonesia itu 2 tahun ya kan. Terus S3-nya doktoralnya 4 tahun, in total 6 tahun. Nah, kalau dengan melalui program ini, PMDSU ini, kita dimungkinkan untuk mencapai kedua gelar itu, master dan doktor, dalam kurun hanya 4 tahun. 4 tahun. Gitu. Jadi 1 tahun di master dan 3 tahun di doktoral. Gitu. Nah, tapi sebelum itu, berarti master sama doktoral itu satu kali jalan ya? Wisudanya nggak ada di tengah-tengah berarti? Langsung doktoral? Kalau itu skemanya tergantung dari PT penyelenggara, kampus penyelenggara lagi. Kampus penyelenggara. Gitu. Tapi dia mau dapat gelar masternya nggak? Nah, kalau di UNAS sendiri itu tidak ada gelar master. Karena kita tidak dibebankan dengan tugas akhir, tesis. Jadi karena ada 4 tahun, 1 tahun untuk berkuliah di jenjang master, dan di tahun sebelum masuk tahun kedua itu ada namanya ujian seleksi, ujian kelayakan apakah layak untuk melanjutkan ke jenjang S3 atau tidak. Kalau misalnya tidak layak, maka kita wajib untuk menyelesaikan program master, melanjutkan 1 tahun berikutnya. Nah, kalau misalnya kita dinyatakan layak lanjut ke jenjang S3, maka kita akan otomatis terdaftar di program doktoral di S3. Dan kalau di UNAS sendiri, ini aku jelasin di UNAS sendiri karena memang setiap kampus di Indonesia itu di angkatanku ada 13 kampus penyelenggara. Dan itu skemanya beda-beda tiap kampus. Dan kalau di UNAS sendiri, setelah dinyatakan layak untuk beralih ke jenjang S3, maka di S3 itu kita tidak ada lagi yang namanya mata kuliah. Jadi S3-nya by research. By research dan no course. Tidak ada kelas. Kita tidak diwajibkan untuk mengambil mata kuliah, melainkan hanya penelitian saja. Gitu. Karena asumsinya adalah kita udah melakukan course, mengambil course, menjalani course di S2, dan di S3-nya itu hanya untuk research aja. Gitu. Jadi singkatnya begini, selama S2 ikut skema ini, selama tahun dalam hitungan S2-nya diambil kelas semua, dilakukan banyak kelas semua dan no riset. Jika dirimu dianggap layak sesuai dengan standar untuk melanjutkan S3, berarti masuk ke transisi dari master ke program S3-nya itu full riset. Full riset. Iya. Jadi nggak ada kelas sama sekali. Gitu. Sebenarnya program ini diadopsi dari program-program kayak di Amerika juga ya, di luar negeri kayak Integrated Master and PhD. Gitu. Tapi ada catatan, kalau Integrated Master and PhD, karena kebetulan di keperawatan juga ada kayak gitu. Yang menarik tuh, dia tuh sebenarnya gini, Bachelor to PhD. Ada yang melalui MSN, Master of Science in Nursing, itu kelihatannya ada wisudanya, terus ada kelas di S3-nya. Itu yang menjadi pembeda sih. Tapi rasanya mungkin, saya nggak tahu karena ini kita kurang mendalami yang dari perspektif Indonesia ya. Tapi kalau ngelihat full untuk S3-nya itu hanya riset, sepertinya mengadop ke Europe deh. Negara-negara Eropa dan persemakmuran Inggris, yang mana S3 itu lebih banyak difokuskan kepada penelitian. Jadi semenjak semester 1 tuh hampir tidak ada kelas sih. Saya takut ngomong nggak ada kelas sama sekali ya, karena pasti teman-teman yang lulusan PhD dari negara Europe dan negara-negara lain yang mengadopsi itu pasti bilang kita ada kelas kok. Ya mungkin kelas 1-2 hanya untuk mendukung kali ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada kelas, nggak juga, karena emang tidak wajib untuk mengenroll course, tapi kita tuh juga di-encourage untuk mengikuti kelas, jadi sit in gitu, mengikuti kelas, kelas pendukung disertasi, penunjang disertasi gitu. Jadi aku memang nggak diwajibin untuk ikut kelas, untuk ambil kelas, tapi
karena menurutku apa yang ku dapatkan di master itu masih kurang, makanya aku sit in di beberapa kelas, bersama dengan kelas reguler Kelas reguler. di S3 gitu. Dan bukan hanya di Unhas sendiri, tapi aku juga pernah ikut beberapa kelas di kampus lain seperti di UI dan UGM gitu. Intinya kalau misalnya butuh, masih merasa kurang apa yang udah didapatkan di S2, kita bisa mengambil kelas di Kampus lain. gitu. Nah, itu enrollment-nya gimana? Karena kan kalau sit in kan pengertianku berarti nggak ada grading di situ. Nggak ada grading. Nggak ada bayar juga kan. Nggak tahu Benar, bayar gue agak bingung ya. Tapi yang jelas nggak ada grading. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk lulus dari kelas itu. Nah, tadi yang menarik lu tadi sebut beberapa kampus yang ada di Pulau Jawa tuh. UI sama apa sih tadi? UI UGM. UGM. Nah, itu gimana lu bisa duduk ke kelas mereka? Apa lu masuk aja terbang ke Jakarta terus masuk ke UI? Kan security-nya nggak terlalu gimana kalau akademik ya. Lu masuk atau gimana tuh kira-kira? Oke, jadi itu kelas UI dan UGM tuh bertepatan dengan pandemi COVID kemarin. Jadi semua virtual, semua by Zoom. Jadi aku ngubungin penanggung jawab mata kuliahnya, kalau aku sampai niat bahwa aku tertarik dengan kelas ini, aku boleh ikut apa enggak gitu. Jadi akhirnya dibolehin. Gitu. Jadi sebenarnya inisiatif lu sendiri untuk bagaimana mengisi program PhD lu biar lebih bermakna gitu kali ya? Yap, inisiatif dan didukung juga sih sama supervisor. Ri, kita tuh sebenarnya penasaran, termasuk gua sih, lu bisa kesini tuh gimana kira-kira? Kalau tadi kan lu cerita dari site lu pada saat di Indonesia kan, nah sekarang lu udah bisa sampai di sini tuh gimana? Kenapa nggak kampus lain? Kenapa nggak? Ya banyaknya kita pasti punya preferensi kampus kan. Nah kenapa lu bisa sampai ke State College terus ketemu kita deh? Penasaran. Oke, aku coba jelasin dari awal karena emang benar-benar harus biar mudah dipahami tuh aku harus jelasin step by step. Step by step. Oke, dari PMDSU tadi di programnya itu kita dimungkinkan untuk bisa belajar di luar negeri selama maksimal 6 bulan gitu. Jadi para penerima program, para karya siswa PMDSU itu dimungkinkan untuk bisa melakukan riset dan bisa belajar di kampus luar negeri di bawah bimbingan host supervisor di luar negeri selama maksimal 6 bulan, dan itu dilakukan di tahun kedua program. Kedua. Ya, bisa dilakukan di tahun kedua program. Selagi kita udah melulusi seminar proposal. Seminar proposal di disertasi di S3. Nah, programnya itu bernama PKPI atau EIP in English. PKPI itu peningkatan kualitas publikasi internasional. Nah, karena orientasi di S3 itu kita harus publikasi, makanya kita di-encourage untuk mengikuti PKPI ini. Agar supaya scientific artikel yang bakal kita publikasikan itu bisa meningkat lagi kualitasnya dan bisa dipublish di jurnal top tier ya, atau internasional bereputasi ya. Yap, bereputasi internasional gitu. Nah, kita juga di encourage untuk melakukan kerjasama riset di kampus luar negeri, dan aku melakukan itu. Oh gitu. Aku melakukan itu karena profesorku, salah satu komisi pembimbing S3 aku itu asalnya dari sini. Oh. Gitu. Kopromotor. Di Indonesia istilahnya kopromotor utama. Kopromotor utamaku tuh Prof. Audrey Lin tadi. Oh, yang tadi kita kunjungi ruangannya tadi ya, sama labnya. Jadi dia tuh mulai membimbing aku dari masa S2. Aku udah dikenalin sama promotorku di Indonesia, udah dikenal sama Audrey. Dari awal program PMDSU di Unhas, aku udah dikenalin, makanya konsultasi terus sama beliau, akhirnya beliau memutuskan untuk jadi co-supervisor, co-promotor. Jadi PKPI tadi tuh peningkatan kualitas publikasi internasional, itu ditujukan bagi para karya siswa PMDSU. Nah, di angkatanku itu ada 150 seluruh Indonesia dari 13 kampus penyelenggara
Iya. Ada 150 penerima PMDSU, karya siswa PMDSU, Hmm. dan kita di-encourage untuk mengikuti PKPI, tapi nggak semua. Nggak Nggak semua. semua, karena itu kompetitif lagi. Kuotanya cuma ada kayak 35 dari 150, dan sangat kompetitif, seleksinya macam-macam juga, dan yang paling penting kita sudah harus mendapatkan host supervisor di luar negeri. Kampus tujuan. Nah, karena aku punya privilege yang mana kopromotorku itu sebelumnya home base-nya berafiliasi di University of California, Berkeley, Audrey. Sebelum pindah ke Penn State, beliau sebelumnya di University of California, Berkeley. Makanya aku dapat LOA dari sana, dari Audrey, yang waktu itu masih berafiliasi di UC Berkeley. Nah, aku dapat LOA-nya dari sana. Karena salah satu syarat utama untuk mengikuti PKP ini kan dapat LOA dari host supervisor, dari host university di luar negeri. Nah, gitu. Kenapa aku bisa ke Penn State? Karena begini ceritanya. Audrey sebelumnya itu berafiliasi di UC Berkeley, namun per Januari kemarin itu diterima sebagai asisten profesor di Penn State per Januari kemarin. Dengan tenure track lain. Yes, benar. Nah, makanya aku tuh sempat belajar sebelum ke Penn State, aku sempat belajar di UC Berkeley dulu. Berapa lama tuh? Selama bulan Desember 2022 kemarin. Waktu Audrey masih di sana. Nah, per Januari kemarin aku hijrah ke sini, ke Penn State. Gitu. Jadi itu ya alasan kenapa lu bisa dapat pengalaman dua daerah atau dua kampus besar berbeda di US. Benar. Di UC Berkeley. Yang normalnya kan dibolehkannya cuma satu. Tapi karena kesempatannya ada, ya aku harus mengikuti profesor. Ri, satu pertanyaan terakhir nih. Kita kan udah cukup ini ya, dari tadi intens. Kalau seandainya teman-teman di Indonesia tertarik gitu untuk mengikuti program ini, kan nggak semua orang bisa melamar program PhD di luar negeri. Jadi mungkin ada yang sekarang statusnya sebagai mahasiswa PhD di Indonesia, ataupun ingin melamar program doktoral di Indonesia atau PhD. Itu kira-kira gimana tuh kalau seandainya tertarik, wah gue pengen nih menambah atau mengupgrade pengalaman gue dalam program PhD gue, tapi ikut jalur kayak Eri sehingga bisa merasakan beberapa waktu gitu di luar. Kira-kira gimana tuh? Oke, jalurnya gini, kalau misalnya mau meng-apply untuk belajar di luar negeri, sama kayak programku, itu harus jadi karya siswa PMDSU dulu. Jadi untuk jadi karya siswa PMDSU itu seperti namanya, untuk sarjana unggul. Jadi harus sarjana unggul. Nah, indikator sarjana unggul bagi Dikti, karena ini di-provide oleh Dikti, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, indikator sarjana unggulnya itu lulusan 3 tahun terakhir, lulusan sarjana 3 tahun terakhir, kemudian usia tidak lebih dari 24 tahun pada saat melamar, kemudian yang lulusan cum laude itu diperhitungkan. Dan persyaratan berkas lain yang mungkin teman-teman bisa baca di buku pedomannya di laman pmdsu.id, itu lengkap di sana infonya. Diutamakan yang sarjana ya? Atau master? No, master tidak di ini. Hanya sarjana saja. Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa syarat utamanya ya, lulusan 3 tahun terakhir punya gelar sarjana atau profesi. Jadi usia minimum untuk lulusan sarjana itu 24 tahun dan lulusan profesi tidak lebih dari 27 tahun. Profesi seperti dokter, nurse, apoteker, itu bisa pakai ijazah itu, tapi profesi. Usia tidak lebih dari 27 tahun. Itu kira-kira penjelasan dari Kak Eri Wijaya. Wah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Udah bawa kita keliling ke BBH ini. Wah, luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berniat untuk mengajukan lamaran untuk program ini bisa keterima, kita doakan, amin. Dan kita akan share informasi lain lagi
di YouTube Olus Wangi. Jadi mohon like, share, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kalau mau tanya silakan komen aja di bawah. Saya kalau nggak Eri atau teman-teman nanti pasti akan coba jawab satu-satu kalau kita sempat. Jadi komen aja di bawah. Kasih sesuatu yang positif di situ sehingga kita bisa kasih jawaban juga atau wawasan yang baik di situ. Like, share, subscribe channel kita bagi sebanyak-banyaknya biar teman-teman di Indonesia punya banyak kesempatan untuk bisa mengupload program seperti ini atau program bermanfaat dari pemerintah Indonesia, Dikti, Kemendikbud atau LPDP atau apapun yang ada di Indonesia, biar teman-teman kita atau orang Indonesia dapat pendidikan yang levelnya world class uni ya. Baik di Indonesia, dalam negeri, ataupun di luar negeri. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikut. Dadah!